Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Senair terkait dengan para honorer yang telah terdaftar dalam database BKN dan dinyatakan diverifikasi. Lalu, pada persoalan mengenai verifikasi, maka dikatakan lolos verifikasi setelah berulang kali dilakukan audit oleh tim audit. Maka ada beberapa hal yang kita perlu tahu tentang informasi ini. Nah, di sini sampaikan data 2,3 juta honorer diverifikasi. Banyak yang bodong. Pengangkatan P3K batal, DPR bicara. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, ini satu pertanyaan. Dengan banyak temuan data bodong, apakah pengangkatan P3K dibatalkan? Nah, ini harus kita ketahui dan apa jawabannya. Nah, seterusnya DPR bicara. Apa yang disampaikan DPR terkait dengan hal ini? Simak informasinya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan harapan honorer di tahun 2023 tahun ini, yang mana patokannya adalah para honorer yang telah tercover dalam database Badan Kepegawaian Negara. Kalangan honorer gempar dengan informasi bahwa pemerintah membatalkan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dari tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Jadi ini suatu hal yang wajar kalau heboh informasinya. Persoalannya karena memang satu pun tidak ada yang mau hilang harapannya dan hilang kesejahteraannya. Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaiti mengungkapkan banyak yang risau dengan informasi tersebut. Kenapa? Karena satu dengan yang lain, pemahaman terkait sesuatu itu memang terbatas. Tapi pada dasarnya banyak yang risau. Tapi yang bijak menanggapi informasi terkait dengan hal tersebut, dia bakal tenang, bahkan berupaya sebaik mungkin bagaimana cara supaya terlewatkan dari dampak penghapusan. Awalnya sudah banyak honorer kategori 2 yang gembira karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menuntaskan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sampai Desember 2024. Itulah informasi terbaru. Namun, tiba-tiba ada puting beliung, ada kabar bahwa rencana tersebut dibatalkan oleh pemerintah. Nah, artinya itu tidak bakal terjadi karena memang dibatalkan oleh pemerintah. Awalnya sudah banyak honor kategori 2 yang gembira karena memang pemerintah dan DPR RI akan menuntaskan pengangkatan P3K ini sampai Desember 2024. Namun hal tersebut tiba-tiba berubah situasinya. Tidak semua langsung percaya sih, tapi banyak honor kategori 2 maupun non kategori 2 terpengaruh dengan informasi tersebut. Ini kata Bunda Nur, sapaan akrabnya kepada jpner.com pada hari Selasa 5 September 2023.
Dia pun mengaku langsung menghubungi anggota panitia kerja rancangan undang-undang aparatur sipil negara atau Panja RUASN. Setelah mendapatkan penjelasan detail, Bunda Nur mengaku lega karena ternyata informasi tersebut tidaklah benar. Kemudian dihubungi secara terpisah. Mardani Alisera selaku anggota panitia kerja atau Panja RUU Aparatur Sipil Negara atau RUASN dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membantah keras informasi yang dinilai meresahkan honorer itu. Ingat Bapak Ibu ya, membantah keras informasi yang dinilai meresahkan para honorer itu. Katanya, nggak ada itu pembatalan pengangkatan honorer menjadi P3K, tegasnya. Nah, dengan demikian berarti positif di tahun 2023 tahun ini, honorer diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini merupakan suatu kabar sukacita bagi seluruh Bapak Ibu honorer. Tentunya kita harus berpatokan pada apa dan bagaimana komitmen pemerintah bersama dengan DPR RI yang mengatakan bahwa sebelum November 2023, semua persoalan mengenai tenaga honorer itu akan dituntaskan. Tentunya kita bersyukur dengan hal tersebut kalau benar menjadi satu kenyataan atau realita. Dia mengungkapkan bahwa fakta dari 2,3 juta honorer itu ternyata banyak yang bodong. Jadi setelah diperiksa, setelah diaudit, diverifikasi, diakui bahwa memang banyak yang bodong, artinya tidak benar-benar adanya. Informasi itu diperoleh dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan BPKP telah melakukan suatu audit terkait dengan data 2,3 juta tenaga honorer yang telah terdaftar dalam pangkalan data atau di dalam database Badan Keuangan Negara atau data BKN. Temuannya Bapak Ibu katanya banyak yang bodong. Semoga saja yang lain aman. Nah tentunya nanti yang bodong ini ada rencana pemerintah mau dikemanakan ya. Tentunya itu urusan pemerintah setelah melakukan penelitian. Jadi proses pemeriksaan data honorer ini masih berjalan. Nah, kata Mardani Alisera, anggota Panja RUASN yang sudah rapi darahnya diangkat P3K. Ingat Bapak Ibu ya, yang sudah rapi darahnya, datanya diangkat menjadi P3K. Jadi sebenarnya ini bagus juga kan, sebelum proses pengangkatan honorer menjadi P3K yang ditenggat tuntas hingga Desember 2024, datanya dibereskan dahulu tuturnya. Jika 2,3 juta honorer langsung diangkat, tapi tanpa verifikasi validasi data lagi, tambah Mardani akan merugikan negara. Selain itu, tidak adil bagi honorer yang sudah benar-benar mengabdi. Politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini lantas mengungkapkan 3 poin utama dalam penyelesaian honorer ini. Pertama, pemerintah dan DPR RI ingin membuang data honorer siluman, makanya sedang diverifikasi. Ingat Bapak Ibu ya, komitmen utama pemerintah dan DPR RI ingin membuang data honorer siluman, makanya sedang diverifikasi. Berarti nanti ini akan diauditkan dari dalam database BKN. Kalau data honorer kategori 2 yang terdata sejak 2016 aman. Ya, ini pengakuannya, data honorer kategori 2 yang terdata sejak 2016 aman. Ini ucap Mardani memberikan bocorannya. Yang kedua, tidak boleh ada PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, pintu P3K besar dan ada opsi penuh waktu maupun paruh waktu. Di sini sampaikan katanya, saya sudah melobi
agar honorar kategori 2 diusahakan dan wajib penuh waktu tugasnya. Dengan demikian, berarti ini benar-benar satu kabar sukacita Bapak Ibu terkait dengan apa upaya pemerintah bersama dengan DPR RI, kemudian upaya kerja keras BPKP untuk melakukan audit terhadap data 2,3 juta tenaga honorer yang mana temuannya adalah banyak data bodong, ya, banyak data bodong yang tidak sesuai dengan harapan. Seterusnya, dari beberapa temuan yang telah didapatkan, maka DPR RI bersama dengan pemerintah membicarakan terkait dengan kesimpulan mengenai hal tersebut. Apakah datanya dibuang, maka dilakukan suatu verifikasi, demikian dengan alasan lainnya. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Semoga sesuai dengan judul informasinya bahwa RUSN segera akan disahkan dan para honorer segera akan diangkat menjadi ASN. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.